Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Hati. Kali ini kita akan membahas statistika part 3. Oke, apa saja yang kita bahas pada statistika part 3? Yang kita bahas adalah ukuran penyebaran data yang meliputi jangkauan dan simpangan kuartil, ukuran penyebaran data tunggal, yang meliputi simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku atau standar deviasi, ukuran penyebaran data berkelompok sama seperti ukuran penyebaran data tunggal, terdiri dari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Lalu ada angka baku atau Z-score, dan yang terakhir adalah koefisien variasi. Oke. Kita bahas yang pertama tentang jangkauan dan simpangan kuartil. Yang akan kita bahas pada jangkauan dan simpangan kuartil, yang pertama adalah jangkauan antar kuartil. Rumusnya dilambangkan dengan R. Rumusnya adalah kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1, mencari jangkauannya. Yang kedua adalah simpangan kuartil dilambangkan dengan QD. Rumusnya adalah setengah dari R atau setengah dari kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1. Langkah, yang ketiga adalah langkah dilambangkan dengan L. Rumusnya adalah 3/2 dari kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1. Yang keempat adalah pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam rumusnya adalah kuartil ke-1 dikurang L atau langkah, dan pagar luar adalah kuartil ketiga ditambah L atau langkah. Oke, contohnya tentukan R, QD, L, pagar dalam, dan pagar luar dari data berikut. Ini untuk mencarinya berarti kita perlu mencari kuartil ketiga dan kuartil ke-1-nya. Maka data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini sudah diurutkan. Oke, kita cari jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti tengah-tengahnya adalah data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah kuartil keduanya, kemudian 36. Berarti kuartil ke-1-nya adalah tengah-tengah. Kita ambil, masih ingat ya, yang di ukuran pemusatan data tunggal. Kuartil ke-1-nya 34 dan 38 sebagai kuartil ketiganya. Oke, setelah itu kita cari yang pertama adalah R atau jangkauan antar kuartilnya. Berarti Q3 dikurang Q1 di 38 dikurang 34 kita peroleh 4. Oke, QD adalah setengah dari R, berarti setengah dari 4 kita peroleh 2. Lalu langkah berarti 3/2 dari R, berarti 3/2 dari 4 kita peroleh 6. Yang keempat adalah pagar dalam, rumusnya adalah kuartil 1 dikurang L, berarti 34 dikurang 6 kita peroleh angka 28. Dan yang kelima adalah pagar luar, berarti kuartil ketiga ditambah L, kita peroleh 38 ditambah 6. Oke, sama dengan 44. Mudah ya untuk jangkauan dan simpangan kuartil. Kita lanjut yang berikutnya tentang ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal meliputi yang pertama adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Jadi rata-rata selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Nanti akan lebih paham ketika contoh. Kita lanjut lebih dahulu untuk rumusnya. Rumusnya dilambangkan dengan SR. Oke, rumusnya adalah sigma dari harga mutlak XI data dikurang rata-ratanya, oke, memakai tanda harga mutlak, per N. Oke, di XI X bar adalah setiap data dikurangkan dengan rata-ratanya menggunakan harga mutlak, jadi nanti hasilnya selalu positif, dan N adalah banyaknya data. Yang kedua adalah ragam atau variansi.
rumusnya adalah S kuadrat. Oke, lambangnya S kuadrat, rumusnya adalah sigma dari XI min X bar dikuadratkan. Kalau tadi ini di harga mutlak kan disimpangan rata-rata, di ragam dia dikuadratkan, dibagi dengan N banyaknya data. Yang ketiga adalah simpangan baku, ada yang menyebutnya sebagai standar deviasi. Oke, simpangan baku digunakan untuk mengetahui sejauh mana data menyimpang dari aslinya. Jadi ketika kita mengambil sampel, ketika membuat data yang sangat besar, mungkin kita tidak bisa mengambil langsung populasi, jadi kita hanya bisa mengambil sampel. Nah, untuk mengetahui sejauh mana data menyimpang terhadap aslinya, terhadap populasinya dari sampel yang diambil, maka harus cari simpangan bakunya. Semakin kecil simpangan bakunya, maka data itu semakin bagus. Oke, S sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari ragam. Jadi simpangan baku dilambangkan dengan S. S itu berarti akar dari S kuadrat, ya. Nah, berarti dia adalah akar dari ragam. Jadi simpangan baku adalah akar dari ragam. Oke, kita ke contohnya. Diberikan data berikut 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Untuk menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu kita harus mencari rata-ratanya, X barnya. X bar berarti kita jumlahkan semuanya, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9, dibagi banyaknya data ada 7. 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Nah, jumlahnya adalah 40 dibagi 7, rata-ratanya adalah 6. Sekarang kita cari simpangan rata-ratanya. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma harga mutlak XI min X bar per N. Jadi, kita cari masing-masing terlebih dahulu. Oke, selisih setiap data terhadap rata-ratanya, lalu kita baru jumlahkan. Oke, data yang pertama X-nya adalah 3, kita kurangkan dengan rata-ratanya adalah 6. Oke, jangan lupa kita beri tanda harga mutlak, karena menggunakan tanda sigma, nanti kita jumlahkan, ditambah. Oke, data kedua adalah 4, 4 dikurang rata-ratanya adalah 6, jangan lupa harga mutlak, ditambah. Data ketiga adalah 5, dikurang rata-ratanya 6, harga mutlak, ditambah. Data keempat adalah 6, dikurang rata-ratanya 6, harga mutlak, ditambah. Data kelima adalah 7, dikurang rata-ratanya 6, menggunakan harga mutlak, ditambah. Data keenam adalah 8, dikurang rata-ratanya 6, oke, menggunakan harga mutlak, ditambah yang terakhir, data terakhir adalah 9, dikurang rata-ratanya 6, menggunakan harga mutlak, dibagi banyaknya data ada sebanyak 7. Sehingga kita peroleh 3 dikurang 6, harga mutlaknya berarti 3, 4 dikurang 6 negatif 2, tapi karena menggunakan harga mutlak berarti 2, 5 dikurang 6 negatif 1, menggunakan harga mutlak berarti dapat 1, 6 dikurang 6 adalah 0, harga mutlak 7 dikurang 6, 1, harga mutlak 8 dikurang 6, 2, dan harga mutlak 9 dikurang 6 adalah 3, dibagi banyaknya data 7. Kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 1, 6. Oke, ditambah 6 dari 12 dibagi 7, kira-kira hasilnya adalah 1,71. Ini adalah simpangan rata-ratanya. Jadi rata-rata selisih setiap data terhadap rata-ratanya adalah 1,71. Oke, itu adalah simpangan rata-rata. Sekarang kita cari ragam. Ragam rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan. Nah, untuk ragam dia tidak menggunakan harga mutlak, tapi dia dikuadratkan. Sehingga nanti hasilnya akan tetap positif. Dibagi N. Oke, jadi kita cari. Sebentar. Kita peroleh ini. Data yang pertama adalah 3, ini samanya 3,
dikurang 6, oke, dikurang 6 rata-ratanya, dikuadratkan, data kedua adalah 4, dikurang rata-ratanya 6, dikuadratkan, ditambah, ingat, menggunakan tanda tambah, karena di depannya ada tanda sigma, jumlah. Data ketiga, 5 dikurang 6 kuadrat, ditambah 6 dikurang 6 kuadrat, ditambah 7 dikurang 6 kuadrat, ditambah 8 dikurang 6 kuadrat, ditambah 9 dikurang 6 kuadrat dibagi 7. Kita peroleh ini adalah min 3 kuadrat, ditambah negatif 2 kuadrat, ditambah negatif 1 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat dibagi 7. Kita kuadratkan, jadi kita peroleh 9 ditambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 ditambah 4 dan tambah 9 dibagi 7. Di hasilnya akan positif di sini karena dikuadratkan. Oke, kita jumlahkan 14, ini juga 14 berarti 28 dibagi 7 kita peroleh 4. Itu untuk ragamnya. Nah, sekarang kita cari simpangan bakunya. Simpangan baku atau standar deviasinya berarti S sama dengan akar dari S kuadrat, untuk akar dari sigma X min X bar kuadrat per N. Kita peroleh udah tadi, hasilnya adalah 4, kita langsung saja S-nya adalah akar dari ini 4, kita peroleh 2. Jadi simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah 2. Kita lanjut. Sekarang ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok sama seperti ukuran penyebaran data tunggal, terdiri dari simpangan rata-rata. Oke, sama maknanya rata-rata selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma. Nah, bedanya dengan data tunggal adalah di sini ada perkalian FI, karena untuk data berkelompok ada frekuensi tiap kelasnya. Jadi ada frekuensi tiap kelasnya. Jadi frekuensi tiap kelas dikalikan dengan XI dikurang X bar, oke, per sigma FI. Ya, XI dikurang X bar, XI-nya ini adalah nilai tengah, dapat dikurangan dengan rata-ratanya sama ya. Sigma F adalah banyaknya data, total data. Yang kedua adalah ragam atau variansi. Lambangnya masih sama, S kuadrat. Rumusnya adalah sigma dari FI sama seperti data tunggal, yang di sini dikalikan dengan FI. Frekuensi setiap kelasnya dikali XI nilai tengah dikurang X bar, rata-ratanya dikuadratkan, oke, dibagi sigma FI, banyaknya data. Oke, dan yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi. Oke, rumusnya adalah S, berarti S adalah akar dari S kuadrat atau akar dari ragam. Oke. Kita lanjutkan ke contohnya. Diberikan data berikut. Nah, dari sebuah data, jumlahnya data 30, sigma FI-nya adalah 30. Jadi sekarang diminta menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku atau standar deviasinya. Maka cari simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata harus dicari terlebih dahulu rata-ratanya. Nanti kita cari terlebih dahulu rata-ratanya. Oke, kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. Kita menggunakan cara klasik saja. Oke, cara klasik. Kita cari nilai tengahnya. Berarti ini adalah 68, kelas pertama 68, ini 73, 78, 83, dan 88. FI kalikan XI-nya, 3 kali 68, 404, 5 kali 7, 365, 10 kali 78, 780, 7 kali 83, 581, dan 5 kali 88 adalah 440. Sekarang kita jumlahkan,
berarti 2370, sehingga kita peroleh rata-ratanya adalah 2370 dibagi 30 sama dengan 79. Ini rata-ratanya. Nah, setelah itu untuk simpangan rata-ratanya tadi ada harga mutlak XI min X bar. Oke, berarti kita cari harga mutlak XI min X bar. Jadi ini XI-nya, oke, ini X barnya. 68 dikurangi 79 kali 11, karena ada harga mutlaknya, berarti kita oleh 11. Oke. Lalu 73 dikurang 79, negatif 6, ada harga mutlaknya, berarti menjadi 6. 78 dikurang 79, negatif 1, ada harga mutlaknya, berarti menjadi 1. Lalu 83 dikurang 79, kita peroleh 4. Dan 88 dikurang 79, kita peroleh 9. Oke. Nah, rumusnya adalah F sigma FI dikalikan XI min X bar. Ya, berarti kita kalikan sekarang harga mutlak XI min X bar dengan 3. Oke, 3 dikali 11, 33, 5 dikali 6, 30, 10 dikali 1, 10, 7 dikali 4, 28, dan 5 dikali 9, 45. Kita jumlahkan, karena di rumusnya menggunakan sigma, kita jumlahkan, berarti 146, maka SR-nya adalah sigma FI dikali X min X bar per sigma FI 146 dibagi 30, kita peroleh 4,87. Ini untuk simpangan rata-ratanya. Kita lanjut untuk mencari ragam dan variansinya. Langkah mengerjakannya hampir mirip dengan simpangan rata-rata. Kita cari XI-nya terlebih dahulu, dan FI kalikan XI, kita cari rata-ratanya. Oke, rata-ratanya 79. Nah, sekarang kita cari XI min X barnya tidak menggunakan harga mutlak. Berarti 68 kurang 79, 11, 73 dikurang 79. Nah, sebentar. Kita ulangi lagi. 68 dikurang 79, negatif 11, 73 dikurang 79, negatif 6, 78 dikurang 79, negatif 1, 83 dikurang 79, 4, 88 dikurang 79, 9. Oke, lalu kita cari XI min X bar, kita kuadratkan. Oke, kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, kita peroleh 121, ini 36, ini 1, ini 16, dan ini 81. Lalu di rumusnya untuk mencari ragam adalah sigma FI dikali XI min X bar kuadrat. Oke, berarti kita kalikan dengan FI-nya. 121 kita kalikan dengan 3, 363, lalu 5 kali 36, 180, 10 kali 1 adalah 10, 7 kali 16, 112, dan 5 kali 81 adalah 405. Kita jumlahkan 1070, sehingga S kuadratnya atau ragamnya adalah sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per sigma FI. Oke, jadi 1070 per 30 sama dengan 35,7. Oke, kita lanjut sekarang untuk simpangan baku adalah akar dari ragam, berarti S sama dengan akar dari S kuadrat, berarti akar dari 35,7. Nah, untuk simpangan baku, karena di matematika kalian tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, jadi cukup sampai di sini akarnya. Jika kalian tidak bisa mencarinya, tadi waktu di data tunggal hasilnya adalah akar 4, kalian masih bisa mengakarkannya menjadi 4, tapi untuk yang kebetulan dengan data per kelompok ini hasilnya adalah 35,7. Jadi cukup sampai di sini, jawaban sudah betul.
Kita lanjut. Untuk angka baku atau z-score, jadi ada yang menyebutnya sebagai z-score. Angka baku adalah atau z-score digunakan untuk membandingkan kenaikan atau perbedaan suatu kejadian dengan kebiasaan. Nah, rumus angka baku atau z, rumus angka baku adalah z sama dengan xi dikurang x bar per s, di mana x adalah nilai data dengan i-nya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n datanya. Oke, bahannya x bar adalah rata-rata dan S-nya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Oke. Nanti di sini untuk angka baku itu adalah pengambilan kesimpulan, jadi semakin besar z-score-nya maka semakin tinggi kedudukannya atau kenaikannya. Oke. Contohnya, pada nilai raport semester dasar Andi diperoleh data sebagai berikut. Nilai matematikanya 87, rata-rata kelasnya 79, dan simpangan bakunya 10. Nilai IPA-nya 98, rata-rata kelasnya 79, dan simpangan bakunya 18. Nilai fisikanya 88, rata-rata kelasnya 71, dan simpangan bakunya 12. Nilai kimia dasar 1-nya 83, rata-rata kelasnya 73, dan simpangan bakunya 15. Nah, dari keempat nilai tersebut, tentukan Andi paling menguasai pelajaran yang mana. Dari soal ini, belum tentu nilai yang tinggi berarti dia paling menguasai. Kenapa? Karena kita akan membandingkan terhadap rata-rata kelas dan simpangan baku. Oke, semakin kecil simpangan bakunya, berarti datanya semakin seragam, semakin bagus. Semakin besar, berarti dia jaraknya antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah juga semakin jauh. Oke. Nah, kita cari dengan z-score untuk mencari kesimpulan ini. Kita cari z-score untuk matematika, xi dikurang x bar dibagi s, berarti xi-nya adalah nilai Andinya 87 dikurang x bar-nya adalah rata-rata 79, dan S-nya adalah simpangan bakunya adalah 10. Oke, berarti kita peroleh 87 dikurang 79 per 10, 8 dibagi 10, 0,8. Itu z-score untuk matematika. Untuk z IPA-nya, xi dikurang x bar per s, berarti 98 dikurang 79 dibagi 18, kita peroleh 9 per 18 atau 0,5. Oke, z fisikanya 88 dikurang 71 dibagi 12, kita peroleh 17 per 12 sama dengan 1,4, dan ZKD 1-nya adalah 83 dikurang 73 dibagi 15, 10 per 15 sama dengan 0,67. Oke, nah kesimpulannya semakin besar z-score maka semakin tinggi kedudukannya. Berarti kita cari z-score yang tertinggi. Z-score yang tertinggi adalah z-score fisika. Fisika 1,4, berarti artinya Andi paling menguasai pelajaran fisika. Oke, jadi bukan IPA, tapi fisika ketika sudah dibandingkan dengan rata-rata kelas dan simpangan bakunya. Kita lanjut. Yang terakhir untuk koefisien variasi. Koefisien variasi atau disingkat dengan KV digunakan untuk mengetahui keseragaman serangkaian data. Rumusnya variasi nih ya, variasi KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Di mana X barnya adalah rata-rata, S-nya adalah simpangan baku. Oke, jadi untuk kesimpulannya,
Ini mirip dengan yang Z-score, jadi kita mengambil kesimpulan semakin kecil kafenya, semakin seragam. Nah, bedanya ini dengan angka baku. Kalau angka baku semakin besar, semakin bagus. Kalau koefisien variasi semakin kecil, semakin bagus. Oke, contohnya sekolahnya memberi AC baru, rumah tangga masih bingung AC merek apa yang akan dibeli, bahkan nasional, Panasonic, Sharp, atau Toshiba. Jika AC nasional memiliki rata-rata masa pakai 55 bulan dan standar deviasinya 10, AC Panasonic memiliki rata-rata masa pakai 50 bulan dan standar deviasinya 8. AC Sharp memiliki rata-rata masa pakai 58 bulan dan standar deviasinya 13. AC Toshiba memiliki rata-rata masa pakai 60 bulan dan standar deviasinya 12. Bantulah rumah tangga untuk menentukan AC mana yang terbaik untuk dibeli. Oke, kita cari KP untuk nasionalnya terlebih dahulu. S per X bar dikali 100% berarti 10 per 55 dikali 100%, 10. Jadi standar deviasinya di atas, kalau tadi di angka baku ada di bawah, ini sekarang di atas. 10 dibagi 55 dikali 100%, kita peroleh 18,18%. Untuk nasional, lalu untuk KP Panasonicnya, kita peroleh 8 dibagi 50 dikali 100%, kita peroleh 16%. Lalu KP Sharpnya berarti 13 dibagi 58 dikali 100%, 22,41%. Terakhir adalah KP Toshibanya, 12 dibagi 60 dikali 100%, 20%. Nah, kesimpulannya, AC Panasonic memiliki KP yang paling kecil, 16%. Artinya AC Panasonic datanya semakin seragam. Ya, semakin seragam. Jadi ketika dikatakan bahwa dia memiliki masa pakai 50 bulan, hampir semua yang dibeli akan memiliki rata masa pakai seperti itu, 50 bulan. Jadi kalau besar, semakin besar seperti ini, misal Sharp mempunyai masa pakai 58 bulan, memang lebih lama, tapi karena standar deviasinya 13, kemungkinan ada yang ternyata baru 40 bulan sudah rusak, seperti itu. Jadi semakin kecil KP-nya, semakin baik, semakin seragam datanya. Jadi lebih baik bagian rumah tangga membeli AC merek Panasonic. Nah, demikian untuk ukuran penyebaran data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.